Kita harus bertemu setidaknya. Kenapa kamu kembali? Kalau kamu sedih menangis saja. Menangis saja. Itulah saya. Kalau ada hal buruk menangis saja dan lupakan semuanya. Bagaimana kalau kita makan besar? Mengubah kesedihan menjadi nafsu makan. Mandi katakan sesuatu. Saya benar-benar panik kalau kamu begini. Dan kami berdua khawatir tentang kamu. Kamu, katakan apa yang ada di pikiranmu. Jangan ditahan. Kamu dalam keadaan sulit. Hidup atau mati. Tentang mereka tidak ada yang terjadi di sana. Apakah kamu tidak menyiksa diri sendiri? Uang. Mereka berdua sudah bersama selama bertahun-tahun. Bukan pasangan tapi lebih dari pasangan. Di mata Zhao Jinyu, kamulah orang ketiga yang lebih. Saya bukan orang ketiga. Saya tahu ini kejam untuk dikatakan. Tapi itulah kenyataannya. Mereka sudah bersama selama 7 tahun. 7 tahun hubungan. 7 tahun kebersamaan. Berapa 7 tahun yang bisa dimiliki seseorang dalam hidupnya? Kamu tidak dalam hubungan ini dengan mereka. Orang pertama yang muncul. Mungkin bukan yang terakhir. Saya tahu kamu merasa sangat tersakiti sekarang. Tapi pikirkan tentang Zhao Jinyu. Apa yang salah yang dia lakukan? Apakah dia tidak tersakiti? Setidaknya kamu masih memiliki kami berdua di sampingmu. Kami bisa mendengarkan keluhanmu. Saya tidak ingin mendengarnya. Kamu pergi. Mani, jangan salah paham Mani. Mani. Wang Mani. Saya tidak peduli seberapa sedih kamu sekarang. Tapi kamu harus mengerti, di dunia ini hanya kamu yang mencintai dirimu sendiri. Hambatan ini, kamu harus melaluinya. Haruskah kita masuk dan menemuinya? Biarkan dia sendirian sebentar. Aku memintamu datang hari ini karena aku ingin berbicara denganmu untuk terakhir kalinya. Apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu penasaran? Liang Zhenxian sudah memesan tiket pesawat dan hotel sebelumnya. Untuk siapa tiket menyelam kapal itu? Tidakkah kamu ingin mengatakan, apakah itu untukmu? Tidak. Itu untuk gadis-gadis sepertimu. Setiap sekali waktu sebuah. Meskipun dia dan aku tidak menikah secara hukum. Tapi setiap kali, akulah yang membantunya menangani gadis-gadis ini. Bukan berarti dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Itu adalah persetujuan diam-diam.
Dia sudah kehilangan kesegarannya, tidak menginginkannya lagi. Aku tidak ingin menjadi orang jahat. Solusi terbaik adalah menemui aku, menegaskan kedaulatan. Biarkan gadis-gadis ini mundur dengan sendirinya. Ini adalah kesepahaman antara dia dan aku. Sebenarnya aku bisa merasakannya. Kamu berbeda dengan gadis-gadis sebelumnya. Bahkan aku hampir berpikir Liang Zhenxian jatuh cinta, benar-benar meninggalkanku. Jadi aku buru-buru masuk ke tokomu untuk membuat masalah. Aku tahu itu tidak terlihat baik. Tapi sekarang sepertinya, aku masih melebih-lebihkan pentingnya kamu. Dia bersembunyi lagi. Itu sebabnya aku memiliki percakapan ini denganmu. Jadi Long Chunin yang memintamu datang. Kamu bilang, kamu dan aku lihat. Siapa yang lebih buruk? Mulai besok, aku bisa membiarkanmu pergi. Tapi siapa yang bisa membiarkanku pergi? Bukan berarti aku tidak pernah berpikir untuk menyerah pada hubungan ini. Tapi 7 tahun penahanan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kulakukan. Hadapi hidup sendiri. Aku tidak tahu masa depan. Berapa banyak gadis yang perlu kutangani? Tapi setidaknya itulah keahlianku, bukan? Lingkungan ini. Anda mungkin tidak tahu. Ini adalah rumah Long Chunin di Shanghai. Dia seharusnya hanya membawa Anda ke hotel setiap kali dia datang, kan? Dia memang orang seperti itu. Tidak pernah menunjukkan kartu asli Anda. Cerah untuk orang yang lewat. Terima kasih atas waktu berharga Anda. Saya ingin bertemu dengan Anda. Benar. Saya akui bahwa saya tidak bisa menangani Zhao Jingyu. Kami sudah bersama terlalu lama. Terlalu banyak ikatan di Hong Kong. Bukan sesuatu yang bisa Anda putuskan begitu saja. Bahkan anjingnya. Saya bahkan tidak tahu untuk siapa harus memeliharanya. Tapi saya pasti tidak berbohong kepada Anda tentang satu hal. Saya sangat menyukai Anda. Saya telah meyakinkan Zhao Jingyu. Kalian berdua satu selatan dan satu utara. Tidak saling campur. Pertama kali saya mendengarnya. Tolong jangan gunakan nada seperti itu. Dia bisa menerima. Apa yang tidak Anda inginkan? Saya tidak mau. Saya merasa kotor. Mengapa Anda tidak mengikuti saya? Lihat apa yang Anda kenakan. Tempat masuk dan keluar. Bersikaplah praktis.
Anda tidak akan pernah mencapai ini dalam penjualan seumur hidup Anda. Saya tidak meminta Anda untuk menjadi selir. Saya seorang non-pernikahan. Itulah sikap pasangan terbuka. Anda bisa mencoba menerimanya. Anda benar. Apa yang saya kenakan? Semua diberikan oleh Anda. Anda bisa. Ini adalah sesuatu yang tidak Anda sangkal. Non, saya bisa meminjamkan pakaian saya kepada Anda. Tolong ikuti saya. Saya mungkin layak mengenakan pakaian ini. Dibandingkan dengan Anda, saya tidak punya apa-apa. Itulah mengapa ketulusan saya berharga. Saya tidak percaya mencintai seseorang sangat banyak, bersedia berbagi dengan orang lain. Liang Zhenxian, dengarkan kata-kata yang Anda gunakan. Anda memberi saya, Anda mengambil saya. Apa aku anjingmu? Lebih baik jadi kucing liar. Tidur di udara terbuka mencari makanan. Tidak ada cara untuk memohon belas kasihan dan menunggu orang lain untuk dipelihara. Perasaan tidak dihormati dan tidak setara ini. Bahkan tidak ingin menyentuh. Aku yang beli tas ini sendiri. Mr. Liang, kita harus cepat-cepat menyingkirkannya. Ini memiliki dampak yang sangat buruk. Oke. Aku yang urus. Aku sudah bayar biaya manajemen properti. Lihatlah keadaan mobilku sekarang. Kami sudah mengirim orang untuk memeriksa pengawasan. Yang paling mendesak sekarang adalah kamu memindahkan mobil ini. Bukan urusanku. Kami sudah memeriksa dengan polisi lalu lintas. Kamu juga pemilik mobil ini. Lihatlah kemacetan di belakang kita. Kita tidak bisa menjelaskan. Ah, di mana kunci mobilnya? Kami juga tidak tahu. Bagaimana aku bisa memindahkannya tanpa kunci mobil? Cara balas dendam ini cukup kuat. Pasti sudah melakukan sesuatu benar-benar jahat. Pasti tentang wanita. Dia terlihat cukup mirip. Ya ya. Bukan urusanmu, bukan urusanmu. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Berhenti bertengkar. Sialan. Sialan.
Ah, Manny memanggil kita ke tokonya larut malam. Ada apa? Aku juga tidak tahu. Selamat datang di Michele. Aku adalah penjual emasmu Nini. Sekarang adalah waktu layanan khusus untuk VVVIP. Hehe. Apa yang kamu lakukan? Kamu agak aneh hari ini. Nonagu, kamu bilang sebelumnya bahwa kamu selalu ingin membeli rok. Aku ingat dengan benar kan? Aku baru saja memilih yang paling cocok untukmu. Aku juga bisa menggunakan diskon karyawan. Aku akan ambilkan untukmu sekarang. Apa yang terjadi denganmu hari ini? Aku mau berhenti kerja. Ah? Kenapa? Apa karena kasus Liang Zhengxian? Kupikir aku cukup keren. Tapi kali ini sepertinya aku nggak bisa. Itu nggak berarti kamu harus resign. Sebenarnya saat kamu patah hati, bekerja itu obatnya. Aku dulu. Bagiku memang begitu. Karena seragam ini adalah baju zirahku. Toko ini adalah medan perangku. Setiap kali datang kerja aku merasa tenang. Dulu kupikir, aku orang yang sangat kuat. Tapi kali ini beda. Setelah kasus Liang Zhengxian, aku merasa orang-orang memandangku berbeda sekarang. Aku nggak bisa pura-pura nggak lihat. Bahkan saat jualan, aku masih berdebat dengan pelanggan. Banyak sales suka bergosip. Tapi gosip ada di mana-mana. Nanti semua orang akan lupa. Jangan terlalu peduli sama mereka. Ini pasti akan berubah. Aku percaya kamu, UM. Kalau kamu nggak nyaman, nggak ada salahnya ganti kerja. Kalau kamu benar-benar nggak senang dengan pekerjaanmu, ya resign saja. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, kami semua mendukungmu. Jadi gimana? Malam ini, biarkan aku melakukan ini untuk sahabat baikku. Pelayanan terakhir. Selamat jalan. Dua tamu terhormat. Sekarang adalah waktu layanan spesial VVVVIP. Ah, bagaimana dengan aku? Sales emasmu. Nini, ada yang bisa kubantu. Kalau begitu ambil rok yang paling susah dicari di tokomu. Ambil saja, kita akan mencobanya. Oke, nggak masalah, haha.
Ini tempat aku berjuang selama 8 tahun. Aku menggunakan masa mudaku. Harapan, semangat, menyirami tempat yang tenang. Aku tidak pernah berpikir untuk pergi sebelumnya. Sekarang pikirkanlah, semangat ini seperti cinta. Semuanya hanya penipuan diri sendiri. Hayalan dan obsesi. Saat ini, aku memilih untuk melepaskannya. Nini, apakah kamu terlalu impulsif? Daisy belum dilaporkan. Belum terlambat untuk menyesal. Aku tidak impulsif. Aku tidak ingin berdiri di sini sesaat pun. Lingkaran barang mewah ini begitu besar. Jika kamu mengundurkan diri karena hal-hal ini, tidak mudah bagimu untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Oke, jangan khawatir tentang aku. Tidakkah kamu suka lipstik ini? Semua untukmu. Aku berharap kamu mendapatkan pesanan besar. Jika ada sesuatu, kirimkan aku pesan WeChat. Hati-hati. Nini. Bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Jika kamu tidak mengetuk pintu, aku akan mengira kamu mati di dalam. Hampir memanggil polisi. Keluarga Gu memberitahuku kamu tinggal di sini. Markas kasus sudah lama bau. Kamu bisa menciumnya berdiri di depan pintu. Berhenti mengemas dan pergi sekarang. Aku tidak berutang biaya pembersihan padamu. Oke, aku akan mengambilnya. Tidur nyenyak.
Bagaimana jika kamu tidak ingin keluar? Tidak masalah. Aku akan datang besok untuk memasak untukmu. Makanan sudah dingin. Makan. Makan pelan-pelan. Sangat kenyang. Minum lagi. Kurangi kopi, kamu tidak akan mabuk. Semakin banyak kamu minum, semakin bersemangat kamu. Aku tidak bisa tidur. Aku hanya tidak tidur. Jika kamu tidak bisa tidur, ikutlah ke suatu tempat bersamaku besok. Kamu lari jauh setiap pagi. Datang untuk membeli barang. 3 hari seminggu. Kukira kamu bosnya. Tidak kusangka kamu punya sisi yang rajin. Ini bukan kerja keras. Ini disebut punya sesuatu untuk dilakukan, punya tujuan untuk dikejar, dan punya sesuatu untuk dipikirkan. Dengan ini, kamu tidak akan pernah menjadi yang terburuk. Bukan yang paling lelah. Jangan terlalu munafik. Tas ini berisi biji Colombia. Aku beli biji wol. Keuntungan harganya relatif besar. Tapi ada kekurangan, bahwa kamu perlu memilih biji secara manual. Bagaimana dengan hal seperti ini? Lebih cocok untuk orang sepertimu yang tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Maaf, aku tidak bisa menganggur beberapa hari. Aku baru saja mengirim resume di website. Hai, menghubungi aku. Wow, itu luar biasa. Lalu pilih bijinya. Aku sudah memilih makan siang. Terima kasih. Ayo biar aku memberitahumu sesuatu. Seperti 16, 18 mes, atau bahkan lebih besar, kami menyebutnya select. Sangat cocok untuk kopi tuang manual. Ada juga yang sedikit lebih kecil dengan 14, 16 mes. Kalau begitu kita bisa melakukan sifon. Atau pemilihan rasa. Masukkan 2 biji ini ke dalam toples ini. Dan yang lebih kecil ini. Pilih biji ini dan masukkan ke dalam toples ini. Lalu campurkan biji kopi dari daerah lain. Giling menjadi bubuk kopi. Dasar dari kopi susu legendaris. Semuanya ada di toples ini. Ini adalah hal yang biasanya kamu lakukan sendiri. Ya, tidak ada yang lebih menyembuhkan daripada ini. Pilih mereka dengan rapi. Hei, apakah ini yang kecil? Ya, ketika bawang putih tumbuh besar, taruh di sini. Adik kecil ini marah. Baiklah. Kamu tidak tahu bahwa dia menyukaimu, kan? Aku punya seseorang di hatiku.
Tidak ada artinya. Pulang. Sepatu kamu harganya berapa? Menurut kamu berapa yang pas? Kelihatannya masih baru 300. Sepatu kamu jelas-jelas tiruan. Aku ahli. Gimana bisa produk asli nggak ada dasarnya? Lagian ini barang bekas. Kalau nggak paling aku kasih tambahan 100 yuan. Nggak usah 300 buat kamu. WeChat selesai. Delapan tahun. Dasar ini enak banget. Ini lagu Jiang Chen ya? Ini lagu Jiang Chen. Minakon. Kenapa dia nggak datang hari ini? Kenapa kamu panggil dia ke sini? Makan aja, ini acara kumpul-kumpul kita. Kita nggak masalah. Aku masalah. Kita nggak bakal rebut dia, hahaha. Waduh, ada kemungkinan buat kalian berdua. Aku rasa dia orang baik, dia bersemangat. Bisa bikin kopi lagi nggak? Meskipun nggak cocok sama gelas kita. Iya, gelasnya juga beda. Iya, perlakuan beda. Mantan pacar? Hahaha. Oke, hahaha, perlakukan beda. Benar, tapi kuda baik nggak pernah kembali ke padang rumput dan nggak ada akhir baik buat reuni. Juga satu set. Hahaha, siapa yang bilang? Aku traktir kalian makan malam ulang tahun lebih awal hari ini. Soalnya aku mau pulang kampung. Ah, hotpot ini. Meskipun ini perpisahan. Kamu bercanda. Ya, aku nggak bisa berjuang lagi. Aku udah kehilangan semangat. Kamu lihat, aku udah di sini 8 tahun. Oh, semua yang aku kumpulkan. Cuma buat rumah Jeremy. Sekarang angin meniup semuanya. Lalu aku akan habiskan 8 tahun lagi memetik rumput. Mending aku serahkan ke yang lebih muda.
Kamu serius? Lihat aku sekarang. Aku kehilangan pekerjaan dan hubunganku hancur. Tidak ada yang dirindukan. Alangkah baiknya jika aku bisa kembali ke kampung halaman sekarang. Aku menyeret hubungan saudara dan teman. Aku mencari pekerjaan yang aman dan santai. Bagus sekali. Ah, kamu bilang aku? Mengapa memilih jalan yang sulit? Itulah hidup. Setiap orang akan menghadapi rintangan. Langkahi saja. Jika kamu ingin pergi, kamu harus menunggu kami. Mari kita rayakan ulang tahunmu sebelum kita pergi. Aku pikir Shanghai benar-benar hebat. Sangat besar. Tapi kadang aku berpikir, tempat ini terlalu besar. Hidupku sangat gila. Aku pikir sangat sulit bagiku untuk bertemu seseorang. Aku pikir di kota ini, bersedia bepergian 3 jam untuk bertemu teman. Benar-benar bisa dianggap sebagai persahabatan seumur hidup. Terima kasih keluarga Gu. Terima kasih Chu Xiaoqing. Bilang ini film. Aku merasa sangat membosankan kadang-kadang. Hei, kita mau pergi kemana sekarang? Kamu baru 30 tahun. Apa yang kamu takutkan? Apakah hal-hal pasti akan lebih baik jika kamu kembali ke kampung halaman? Kamu sudah di Shanghai selama 8 tahun. Apakah kamu rela pergi begitu saja? Aku tahu. Kamu hanya sementara patah semangat. Sesuaikan pola pikirmu dan mulai lagi, pulanglah. Keberangkatan harus memiliki tujuan sebelum bisa disebut keberangkatan. Aku tidak bisa melihat kemana aku pergi sekarang. Kamu bilang aku bisa pergi kemana? Hei. Oh, berhenti bicara tentang ini. Oh, jangan menangis. Mengapa kamu menangis? Kamu membuatku menangis. Oh, tolong doakan aku. Ayo, 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 ayo. Kamu benar-benar memutuskan. Kamu rela melepaskan kami berdua. Aku tidak akan minum denganmu lagi. Aku benar-benar sudah di kota ini selama 8 tahun. Aku datang ke kota ini setengah tahun. Ketika kamu bilang aku benar-benar ingin pergi, kalian berdua adalah satu-satunya teman di meja makan. Kami berdua tidak cukup. Aku bisa duduk di sini denganmu dan minum hari ini. Mereka semua orang yang mengerti kamu. Oke. Kami tidak akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Perpisahan adalah untuk pertemuan yang lebih baik. Aku tidak ingin bertemu denganmu. Wang Mani. Menunggu kamu kembali.
Kamu baik-baik saja. Jangan terpengaruh olehku. Kamu punya toko ini. Kamu bisa tinggal di kafe ini. Tidak sebaik pekerjaanmu sebelumnya, tapi kebebasan. Cukup untuk kamu menopang diri sendiri. Kamu benar. Pada saat ini, jika aku tinggal di kota ini lebih lama, aku akan benar-benar egois. Sudah larut. Aku akan pulang. Aku akan mengantarmu pulang. Oke. Kamu mengantarku. Stasiun metro. Senang mendengarmu. Hei Manny, kamu kembali. Oh, lama tidak berjumpa. Sangat baik. Halo, halo, halo. Hei Manny, sudah kembali. Halo Paman Li dan Paman Deng. Lama tidak berjumpa. Ai Jing. Aku kembali, aku kembali. Nana Nani kembali. Hei, cepatlah. Aku kembali, aku kembali. Gimana botol kecap ini? Bawa ke Bibi yang di lantai 2. Jika dia punya kembalian, bawa kembali bersamamu. Tidak lupakan saja, haha. Ini naik sangat cepat. Nani Ops. Kamu sudah pergi bertahun-tahun, berapa lama kamu akan tinggal kali ini? Ayo, 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 tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Saya akan datang lain kali. Terima kasih Kak Wang. Kenapa? Berbeda rasanya pulang dari kota besar ini. Kakakmu sudah pulang. Saya pulang, saya pulang. Hahaha, oke. Datang sebentar lagi. Ayo makan, pulang dan makan. Oh, tentu saja. Ayah ibu saya pulang. Cinnamon Manny, kalian di sini. Hei, hei, kenapa kamu pulang? Manny pasti susah sekarang setelah dia pulang. Kenapa kamu pulang? Hei ibu, ekspresi wajahmu kenapa? Saya harus melamar ketika pulang ke rumah. Bukan begitu? Kamu pulang tiba-tiba tanpa bilang apa-apa. Kamu bawa koper besar. Ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada apa-apa, saya hanya ingin pulang. Ingin pulang. Apakah kamu berencana tinggal beberapa hari? Masih ingin? Bukankah saya sudah janji padamu? Sebelum 30. Bagaimana jika tidak ada apa-apa? Saya akan pulang dan tidak pergi lagi. Bagus, 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 hahaha. 2 hari lagi ulang tahun saya. Tentu saja. Kamu lupa? Saya tidak lupa. Saya pasti akan pulang. Bagus, bagus, bagus. Shanghai sekarang tidak ada hubungannya dengan saya. Ya, oke, oke. Saya akan bawa koper ini dulu. Hei, saya yang ambil ayah. Saya lapar, masak beberapa hidangan untuk saya. Tidak masalah, ikan kot goreng? Kamu harus makan itu. Buat beberapa hidangan favoritmu. Oke, oke. Lalu saya bawa koper ini masuk. Pelan-pelan. Saya pulang, saya pulang, saya pulang. Kakak yang dat NK. Bagus, bagus, bagus. Yomani sudah kembali. Bibi semakin cantik. Terima kasih, terima kasih. Bibi sudah kembali. Aku kembali, aku kembali.
Kenapa aku merasa Nini kita sedang tidak mood? Dia tidak pernah kembali meskipun kita sudah mengundangnya berkali-kali. Sekarang lebih baik. Oh, aku tiba-tiba kembali. Aku tidak tahu masalah apa yang dia hadapi. Hai. Masalah apa lagi yang bisa kamu temui? Pasti itu pukulan berat, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Lihat ini. Tidak terlihat seperti pulang dengan penuh kejayaan. Oh, tapi senang bisa kembali. Dunia ini sudah melihat dan mengalami banyak kegagalan. Kamu bisa tinggal bersama kami dengan tenang. Tapi sakit rasanya hanya melihatnya. Tahukah kamu? Aku bisa mengingatkanmu. Tanya sedikit dan bicara sedikit. Putriku ingin mengatakannya sendiri. Jangan tanya jika tidak ingin membicarakannya. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk merayakan ulang tahunnya. Bagus. Hangatkan hati anak-anak. Bagaimana kabar kakak Wang? Makanan dan minuman enak. Kamu bilang jika aku bertemu kamu di jalan. Aku masih tidak berani mengakuinya. Kamu bilang dia terlalu cantik sekarang. Kita sudah lama tidak bertemu. Dia belum pulang untuk tahun baru selama 2 tahun. Gadis kota besar memang. Pesta ulang tahun yang meriah ini. Aku cepat menemukan rasa memiliki. Dulu aku merayakan ulang tahun sendirian di Shanghai. Sering menghabiskan waktu lembur. Pesan semangkuk mie yang tidak enak. Paling-paling kue kecil. Aku malas bahkan untuk membuat permohonan. Halo. Nama saya Zhang Zhilai. Oh, terima kasih. Kenapa? Hati-hati. Hei, hati-hati. Aduh, panas sekali. Hahaha, hati-hati. Oh, Apa kamu baik-baik saja? hampir rusak. Maksudku gubuk ini. Dan, Xiao Wang memintamu untuk menemuinya di kapal Peng hari ini. Jangan salah paham. Terutama karena kamu juga tahu tentang kencan buta. Sukses atau gagal. Tentu saja tidak ada yang salah dengan menjadi gay. Aku masih khawatir tentang dampaknya padamu. Tidak ada efeknya padaku. Berkencan bukanlah sesuatu yang memalukan. Tidak ada yang perlu dihindari. Yah, bebe lebih baik untukku. Oh, ngomong-ngomong, biar aku perkenalkan diri singkat. Namaku Chongqi. 35 tahun, Sio Kerbau. Gelar master. Belum menikah. Bagaimana dengan pengalaman cinta? Terakhir kali aku jatuh cinta adalah saat aku masih mahasiswa pasca sarjana. Belajar di Nanjing. Setelah lulus aku akan kembali membangun kampung halaman. Sekarang dia adalah direktur kantor perencanaan. Jabatannya tidak tinggi tapi tanggung jawabnya berat. Aku juga berharap apa yang aku pelajari bisa dipraktikkan. Gunakan cahaya dan panasmu untuk membangun kota kita. Semua orang kaya dan setiap keluarga makmur. Aku tidak tahu harus merespons apa saat kamu mengatakan itu. Ya. Kemudian aku akan menceritakan lebih banyak tentangmu nanti. Tingkat pemikiranmu akan segera meningkat. Mengerti? Oh, minum air. Terima kasih. Hei, Terima kasih atas perhatianmu. Terima kasih. pergi aduh. Apa kamu baik-baik saja, Direktur Sang? Ayo jalan-jalan naik kapal di akhir pekan dan bergaul dengan teman-teman. Hei.
Halo kepala sekolah, halo, 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 halo. Jadi kapan kamu ada waktu luang? Bawa teman-temanmu ke kolam ikanku untuk mencicipi ikan segar. Ngomong-ngomong, biar aku lihat apakah manajemenku memenuhi persyaratan. Jika semuanya sudah siap, tolong serahkan materinya. Pasti sudah ada yang memeriksa. Aku harus pergi ke sana sendiri. Tapi aku kasih tahu kamu, manajemen sistem air ini adalah prioritas utama. Sistem air ini dari air minum penduduk sampai Recreasi Pareo Bergentang Padanya. Ini hal paling penting yang harus aku lakukan selama masa jabatanku. Oh ya ya. Dengan direktur muda dan berbakat sepertimu, itu adalah berkah bagi kami. Hei, oke, kalau kamu sibuk aku tidak akan mengganggumu. Oke dah. Dah. Kamu baru saja kembali. Mengenai situasi di rumah, aku tidak tahu banyak. Kalau begitu aku akan mengajakmu jalan-jalan yang menyenangkan. Lihat yang indah-indah di sini. Aku kasih tahu, tidak ada pemandangan seperti ini di Shanghai. Oh, main kartu, duduk, 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 duduk. Hati-hati, kartumu sudah terlihat. Hati-hati. Hahaha, hati-hati, tangganya sangat curam. Oh, aku masih perlu mengambil foto. Aku juga sedang merias wajah hari ini. Haha, Paman Yan. Halo? Tidak, masih ada waktu. Oh, permainan catur ini, kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Hei, menyerah, siapkan piring lagi. Wah, tidak, terima kasih. Tidak, kalian makan saja sendiri. Aduh. Aku kasih tahu, ini adalah kota, penuh dengan rasa manusiawi. Apa yang disebut kembang api manusia? Sangat menarik. Berbalik dan kembali. Aku kembali, haha. Yomani kembali untuk bermain. Oh, Nini. Oke, kamu kembali. Apakah kamu lelah? Kembali ke dalam dan istirahatlah. Masuk dan bicara dengan kami. Sangat bagus, kasih tahu aku detailnya. Cukup bagus. Bagaimana pembicaraannya? Sangat bagus, sangat bagus. Ayo, minum air. Haha. Oh, kasih tahu aku. Bicara tentang pergi dengan Zhangzi. Seka tanganmu dan kamu bilang kamu mengikuti Zhangzi di luar. Aku sudah berjalan-jalan hampir sepanjang hari. Yah, aku lihat kamu beruntung tidak keluar pakai sepatu hak tinggi. Kalau tidak, aku akan kasih kamu sepasang sepatu hiking. Hei, kamu tahu aku mau kemana? Hei, Zhangzi bawa kamu kemana-mana. Banyak orang di jalan lihat dan laporkan ke aku. Ini namanya pengawasan manusia. Pengawasan manusia macam apa? Zhangzi orangnya baik banget. Ya, sangat populer. Ibumu benar. Kalau aku harus memperkenalkan kamu, aku akan memperkenalkan yang terbaik. Yah, lihat Zhangzi. Berpendidikan dan berkarakter baik. Selesai dan dapat pekerjaan bagus. Terutama karena dia masih belum menikah. Yuk, berapa banyak cewek yang ngejar dia? Lalu kenapa dia tidak menikah? Ada penyakit tersembunyi. SSTT. Aduh, cepat. Apa yang asam? Kalau begitu jangan makin. Makan apel, ayah akan kupas apel Jangan untuk kamu. terburu-buru. Aku bilang itu karena Xiao Zhang begitu mapan. Standar tinggi. Aku perkenalkan banyak cewek ke dia tapi dia tidak suka. Ya. Kenapa? Menurut analisisku, Direktur Sang bisa bawa kamu ke sini kan? Pasti sangat memuaskan buat kamu. Hehe. Aku tanya dia kenapa dia minta aku ketemu di kapal. Dia juga bilang takut itu punya pengaruh buruk buat aku. Ternyata itu cuma alasan. Hahaha. Bagaimana perasaanmu? Aku pikir dia orangnya baik. Cuma suka retorika resmi. Itu karena kamu terlalu tidak tahu. Direktur Zhang terkenal di antara kita. Mencari kesejahteraan untuk Rachel. Aku bilang, kalau kamu lewatkan kesempatan ini kamu akan menyesal. Mama, setiap kali kamu perkenalkan seseorang ke aku, semua orang bilang ini. Aku tidak pernah menyesal. Oke kamu, aku bilang dengarkan baik-baik. Zhangzi adalah pilihan terbaikmu kali ini. Kamu harus bicara serius dengannya. Apakah kamu dengar? Aku dengar. Sudah selesai? Kalau begitu aku akan pulang dan ganti baju. Pergi. Tolong buatkan aku ikan kod malam ini. Oke. Aku tidak bisa makan cukup, aku masih ingin makan lagi, hahaha. Aku tidak bisa makan cukup setiap hari. Hahaha, jangan digoreng terlalu lama. Oh, oke. Ya, jangan khawatir. Kenapa? Hei, aku akan menangkap ikan. Ya, ada di kulkas. Masih ada lagi? Sudah habis. Oh, bagus, haha.
Bibi Wu menyiapkan begitu banyak hidangan. Aku menyiapkan bakso domba untukmu hari ini, Wijen. Ayah, hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Double Nint. Seperti kata pepatah lama, makan kue pada hari Double Nint. Masa depan hidupku akan naik dengan stabil. Cepat sekali, biarkan aku membantu. Tidak. Cepat masuk ke rumah, masuk pergi. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Hei, kemarilah. Ini aku akan memberimu telur yang kamu inginkan. Hati-hati Lau yang kemarilah. Hei Nini, lihat. Hei, aku datang, terima kasih. Aku berharap ibumu juga sehat. Hei, lihat ini. Oh, aku ingin memberikan ini kepada Xiao Li. Dikirim oleh keluarga Xiao Li. Apapun yang ingin kamu makan, makanlah. Bawa pulang. Cicipi lebih banyak, cicipi kesehatan. Hei, terima kasih kakek dan nenek. Halo. Hei, oke nak. Mama, ini dikirim bolak-balik. Setelah masak sepanjang pagi ini hidangannya. Hei, ini tradisional. Kamu sudah di Shanghai selama 8 tahun dan kamu lupa tradisi ini. Sangat retro. Bagaimana aku bisa ingat? Di kota kecil kita. Anak muda mewariskannya dari generasi ke generasi. Adat ini semakin emosional. Kak Wu, tolong bantu aku periksa bumbu kambing ini benar tidak? Ayo, cepat pergi ayo. Nini, aku tahu kamu suka makan, ayo makan lebih banyak. Terima kasih. Baiklah, sisakan ruang untukku, ceritakan tentang kambing ini. Ayo. Director Xiao Zhang, kambing ini dihangatkan untukmu. Bikin ribut, aha. Kamu sangat baik. Kalau begitu kamu makan dulu. Oke. Xiao Wang, aku kasih tahu. Kambing ini dibuat oleh ibuku. Aku bawa ke sini khusus untuk kamu coba. Hari ini, apakah semua orang di kota membuat hidangan ini? Ibuku juga membuat hidangan ini untukku hari ini. Tentu saja. Budaya tradisional harus diwariskan. Bagaimana dengan aku? Aku juga pernah ke kota besar. Tapi semakin besar kota, semakin aku merasa, kita orang Tionghoa punya banyak budaya tradisional. Dan kebajikan tradisional, hanya di kota kecil seperti kita. Itu bisa diwariskan. Ya, bisa berkembang. Itu sebabnya aku memilih untuk kembali. Karena di sini, ada banyak sentuhan manusia. Hey Director Xiao Zhang. Makan pelan-pelan, makan pelan-pelan. Ayo pergi. Hei, jangan jalan terlalu cepat, kamu baru saja selesai makan. Semua orang di sini mengenalmu. Sekarang, kamu tahu kenapa saat kita pertama kali bertemu? Aku kasih tahu. Bebe masih lebih baik. Hei, kamu sudah kembali beberapa hari ini. Bagaimana menyesuaikan diri? Yah, aku tidak bisa bilang. Sepertinya semua orang bermain permainan temukan perbedaan setiap hari. Secara tidak sadar mencari perbedaan. Bagaimana bilangnya? Yah, lihat aku. Di rumah kita punya makanan hangat setiap hari. Pergi ke jalan. Semua orang akan menyapamu. Perkumpulan berbagai teman sekelas dan teman. Tidak ada yang bicara padamu. Sepertinya jarak antara orang-orang menjadi lebih dekat. Tapi bukan hanya kedekatan geografis. Xiao Wang. Aku tidak bisa bilang kamu berada di level yang tinggi. Hei, kamu tahu. Baru beberapa tahun ini, orang-orang yang kembali dari kota besar, satu demi satu. Aku juga sudah melihat beberapa. Mereka semua membawa rasa superioritas yang tidak bisa dijelaskan. Lalu ketika kamu kembali, kamu tidak bisa hanya melihat ke sini. Itu tidak benar. Itu sangat buruk. Aku pikir aku bisa memahaminya. Kamu lihat, aku juga punya masa-masa sulit. Contohnya, aku tidak bisa minum kopi yang biasanya aku minum di Shanghai. Aku tidak bisa melihat pameran yang ingin aku lihat. Terutama aku, lihat, Circle of Friends yang diposting oleh teman-teman lamaku di Shanghai. Kamu lihat, aku hanya akan kembali beberapa hari. Tapi bagaimanapun kamu melihatnya, rasanya sangat segar. Ini disebut berlebihan. Berlebihan akan menyebabkan ketergesa-gesaan. Begitulah cara orang perlahan-lahan terkikis. Semakin keras orang bekerja di kota besar, semakin tidak puas mereka. Semakin tidak puas seseorang, semakin sulit untuk bahagia. Lihat kita di sini. Tidak ada yang mengejar hal-hal kosong itu. Semua orang menaruh semua perhatian mereka. Fokus pada bagaimana menjalani hidupmu dengan baik. Hei, orang hidup untuk diri sendiri.
Bukankah bagus memiliki hari seperti ini? Bisa dilihat. Kamu menyukai tempat ini. Tentu saja. Orang tidak bisa melupakan akar mereka. Ayo makan ini. Sudah makan belum? Bos yang bayar. Hei Direktur Xiao Zhang. Tidak makan saja dengan baik. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Membuka toko untuk berbisnis. Oh Direktur Xiao Zhang, kamu benar-benar tidak perlu. Tolong dengarkan saya. Director Xiao Zhang. Terakhir kali anak saya harus operasi darurat. Itu biaya medis yang kamu bayarkan. Saya yang bayar makan ini. Bagaimana saya bisa menjadi manusia setelah itu? 1 kode untuk 1 kode. Ini aturan untuk memungut uang saat membuka toko. Uangnya benar-benar tidak banyak. Direktur Xiao Zhang tidak bisa melanggar aturan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih sungguh. Kalau begitu jangan, biwek ini penjekulian. Datang lagi lain kali saja. Bos yang bayar, oke? Jalan pelan-pelan. Hei dah. Boleh saya tanya sesuatu? Pertanyaan. Semua orang memanggilmu Direktur Zhang kan? Lalu ayahmu bukan Direktur Das Zhang kan? Apakah kamu pikir saya anak pejabat? Direktur Zhang. Benar. Saya selalu membiarkan mereka memanggil saya Xiao Zhang. Pada akhirnya mereka harus memanggil direktur. Memanggil ke sana kemari. Akhirnya jadi Direktur Zhang. Jadi begitu? Saya orang biasa seperti kamu. Bagaimana dengan hari ini? Semua atas biaya sendiri. Kemana kita pergi? Bukannya kamu bilang nonton film? Ada bioskop di sebelah rumah saya. Oh. Ada bioskop yang sangat bagus di selatan. Ayo ke sana. Ini dia. Hei, saya di sini. Hei, siapa yang harus saya minta tiketnya? Oh, oke. Saya tahu nomornya. Bagus. Oke, sampai jumpa. Tunggu sebentar. Mereka sudah mengirim tiketnya. Kenapa? Ah. Direktur Xiao Zhang. Xiao Lia? Nah, ini tiketmu. Oke. Terima kasih, tidak apa-apa. Masuk.